Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana ittiba'i kullu sunnatin nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi lil ahli sunnati wal jamaah wa nas'aluhul barakah wan najah wa yawmal qiyamati syafa'ah. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam suatu kitab di hadis riwayah yang masyhur diceritakan di antara kalangan ulama Masyariyah di Mesir, dan ulama-ulama ini menceritakan riwayat yang sangat-sangat dekat sebagai fadail amal buat kita, yakni tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin berkunjung ke neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang galau di surga. Ada enggak orang yang galau di surga? Hanya Rasulullah. Malaikat Jibril di hadis riwayah bertanya, di hadis soal, ya Rasulullah, ya Habibullah, kenapa engkau ya Rasulullah, kekasih Allah, bersedih di tempat yang diharamkan untuk bersedih? Fi hadhil jannah, ini adalah surga. Kenapa Rasulullah bersedih di tempat bahagia? Haram sedih di surga sebenarnya. Rasulullah memalingkan wajahnya. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dengan kekasihmu ya Allah? Kenapa sejak dari pagi sampai malam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, terus bersedih? Akhirnya kata Allah, tawarkan saja berkunjungnya jangan ke surga, udah bosan Rasulullah ke neraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sebelum neraka itu dikunjungi, malaikat Jibril, kalau bahasa sekarang ini saya pakai bahasa gampang ya, miss call kepada malaikat Malik. Hei Malik, siap-siap kamu, tempat kamu neraka jahanam akan dikunjungi oleh kekasih Allah yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malik ya bingung, kamu jangan ngeprank saya. Malaikat Malik, kamu jangan ngeprank saya. Tidak mungkin makhluk mulia Rasulullah ingin datang ke tempat hina ini. Hadir kabar dari Allah. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini benar, sahih beritanya, bukan hoax. Itu sebelum Rasulullah hadir ke neraka, wahai adik-adik. Ini penerus. Sebelum Rasulullah hadir ke neraka, semua pintu neraka semua ditutup dan disetop atas siksa-siksa nerakanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bau busuk neraka diganti dengan semerbak bau baharu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Malaikat Malik malu kalau Rasulullah datang dengan keadaan seperti ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setelah itu di pintu neraka Rasulullah diantarkan. Kok aneh, kata malaikat Jibril, engkau ya Rasulullah, aku antar ke surga tidak ada senyum pun. Ketika berkunjung ke neraka, kau kenapa seperti bergembira lebih dari ke surga? Rasulullah senyum-senyumnya. Senyumnya Rasulullah tabassumuka
yang senyumnya itu mengalihkan daripada semua pandangan dunia. Rasulullah itu wa mashu huwaini wa nauful ikhfa'u, senyumnya itu melembutkan hati, tertawanya itu seperti tersenyum, dan semua meleleh ketika lihat senyuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terus Rasul nggak ngomong-ngomong biar nggak ngasih tahu. Pas ketika di situ, kalau bapak pernah dengar janji, salam yang diucapkan malaikat adalah Assalamu alaik Zainal Anbiya, tapi nadanya nggak gitu. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Rasulullah Waalaikumsalam ya Malik fi hadil amatu minan nar, engkau yang diamanahkan menjaga neraka. Malaikat Malik langsung nanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau ingin berkunjung ke tempat hina ini? Rasulullah hanya tanya satu, ya Malik, adakah hari ini satu dari umatku masuk ke dalam absenmu di neraka? Malaikat Malik cek, oh absen di sini nggak ada, semuanya orang kafir, Yahudi dan munafik. Dibuka lagi, oh nggak ada, penyembah kubur, penyembah berhala. Yang ketiga, oh nggak ada, satu nyempil warna hijau. Wujud ya Rasulullah, ada. Berapa? Wahid. Allahumma sholli. Itu semuanya hanya Rasulullah yang berani ninggalin dua malaikat. Ditinggalin itu Malik sama Jibril, ditinggalin, langsung menggedor daripada pintu arasy. Ya ilahi rabbi, wallahi demi Allah bihadal khabar, aku mendapat kabar dari Malik. Apakah engkau zat yang memenuhi janji ya Allah? Engkau bilang diharamkan bagi umatku untuk masuk ke dalam neraka, tetapi kenapa malaikat Malik mengkabarkan ada satu umatku masuk ke dalam neraka ya? Batu baterai, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini masih ada yang serunya Bu, belum klimaksnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Allah, mana janjimu ya Allah? Aku tahu engkau adalah zat sebaik-baiknya pemenuhi janji ya Allah. Akhirnya Allah bahasanya ruhi turun ke langit dunia, melihat aras digoncang. Ya Habibullah, ada apa gerangan engkau menggoncang langit aras, sampai semua malaikat penghuninya dan semua penghuni daripada aras terkejut dengan goncanganmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang, Malik berkata kepadaku, ya Allah, ada satu daripada umatku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kata Allah bilang, siapa bilang? Malik, panggil Malik. Malik dipanggil, salah apa namanya? Panggil malaikat Malik. Malaikat Malik alaihi salatu wassalam, ya Malik, benarkah ada satu di dalam kitabmu, catatan amal nerakamu, yang nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahannamu? Betul ya Allah. Apa amalannya ketika di dunia? Kata Allah, semua amalan buruk dia lakukan, berzina, durhaka terhadap orang tua, minum khamar, dan semua keburukan yang lebih buruk dari ini dia lakukan. Lantas apa amal baiknya? Tidak ada ya Allah, tidak ada. Cari satu petunjuk dari kitabku, pasti ada kebaikan pada dirinya. Hanya dicari lagi, dicari ulang oleh malaikat Malik dan konfirmasi kepada malaikat Raqib dan Atid. Benarkah ini datanya? Betul. Allah hanya ngeprank saja. Wahai Allah, mohon maaf seluruh dari jajaran stafku ya Allah. Ternyata ada satu amalan yang satu-satunya dilakukan oleh orang ini ya Allah. Apa itu? Qabla naum huwa minas salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia suatu ketika dia sebelum tidur, dia pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan penuh rasa cinta. Udkhulul jannah bihadas sabab, masukkan dia ke dalam surga karena sebab dia bersalawat kepada kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masukkan Rasulullah ke dalam hati.
mulai buka itu pintu hati, masukkan Rasulullah ke dalam hati. Kenapa? Karena Rasulullah itu cintanya enggak setengah-setengah sama umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semua jasadnya ridho hancur karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai wajah wujud yang begitu sempurna. Bahkan beberapa ulama bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa sebabnya? Ketika perempuan melihat Nabi Yusuf, syahwat dan syahwat dunia yang buruk muncul. Tapi ketika perempuan pada zaman Nabi melihat Rasulullah, maka yang muncul adalah ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya orang tampan kepada Rasulullah itu, orang cantik kepada Rasulullah itu adalah mahabbah dan haibah. Sedangkan melihatnya Nabi Yusuf adalah kehinaan dan maksiat. Daripada semua ulama, Rasulullah itu lebih tampan zahir dan batin dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf tampannya udah tampan banget untuk ukuran dunia. Tapi lihat di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu punya kulit yang putih dan tidak hitam. Putihnya kemerah-merahan seperti orang Eropa, tapi nggak terlalu putih banget, tidak berlebihan. Yang kedua, Rasulullah punya mata yang bulat, di sisinya lancip. Itulah seindah-indahnya mata daripada manusia. Dan yang ketiga, Rasulullah punya rambut yang rambutnya itu terurai panjang, namun tidak terlalu lurus, tidak terlalu kritik, ikal-ikal ganteng. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya, Rasulullah dada dan perutnya itu sama, datar, mohon maaf, tidak buncit. Begitu indahnya wujud perwujudan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayu mahbubi wa ajal wa ahsan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Muhammad Taharum berkata, wahai kekasih, apakah ada yang melebihi daripada indahnya wajahmu dan wujudmu? Kenapa seakan-akan engkau meminta request sendiri bagaimana bentuk wajahmu, bagaimana bentuk tubuhmu, minta request sendiri Rasulullah. Begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada seorang yang ditanya, kenapa engkau ingin masuk ke dalam surga wahai saudaraku? Lantas dia menjawab dengan lantang, fiha Rasulullah, karena di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiyaki fi jinanin dakhila la biwasfin fi kitabi mawdila bali Ahmad syakilun fiha wa hu tahirun ya sayyidi ya Ahmadu. Demi Allah, aku tidak ingin masuk ke dalamnya, yaitu surga itu, melainkan bukan karena suatu yang tertulis di dalam Al-Quran seperti bidadari dan istana, bali Ahmad syakinun fiha wahu, namun melainkan karena di dalamnya terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di dalamnya. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mahadad kitab di Maulid Sibbud Durar wa qad akhraja Abdul Razak bisanadihi an Jabir ibn Abdullah Ansari radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
innallaha khalaqa qabla al-asya' nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Diriwayatkan di dalam suatu kitab, yaitu periwayatnya adalah Abdul Razak dengan sanad daripada Ibnu Jabir radhiyallahu an Ibni Abdullah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya innallaha khalaqa qabla al-asya', sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nurun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuri, Allah sudah menciptakan cahaya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini perlu pertanyaan, benarkah Rasulullah terbuat dari cahaya? Harus pakai akal logika. Hadis ini tidak diartikan secara nakli dan akli. Coba betul nggak Rasulullah dibuat daripada cahaya, bukan dari seperti kita biasa? Satu bukti, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berwudu maka cukup dengan air satu sauki, kalau bahasa Arab. Satu apa? Satu sok. Satu sok itu berarti segayung kecil. Dan itu meriwayatkannya para sahabat. Ya Rasulullah, apa kau cukup berwudu dengan air sekecil ini? Rasulullah bilang, aku cukup dengan air seperti ini. Namun engkau harus pakai air dengan apa yang diatur di dalam agama. Ternyata telisik demi telisik, kulitnya Rasulullah itu berbeda dengan kita. Kalau kulit kita itu seperti aspal yang ketika masuk itu air semuanya meresap langsung, habis air juga. Tapi kulitnya Rasulullah seperti keramik yang berkilau sampai air itu tidak mau masuk dan sampai itu jadi awet. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang kedua dalilnya, buktinya ketika salah seorang sahabat melihat Rasulullah berwudu, maka tidak ada satupun bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tanah kecuali semua sahabat menghinggapi bekas airnya dan diusapkan ke wajahnya. Ditanya sahabat, kenapa engkau melakukan itu? Karena aku tidak ingin wajahku masuk ke dalam neraka. Dan Rasulullah pernah bersabda, diharamkan daripada neraka menyentuh aku. Maka aku bilang bekas wudunya pun menjadi dalil untuk saya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang ketiga, ketika Rasulullah sedang berkeringat, ada seorang sahabat membawa kain sengaja di rumah, diusap itu bekas keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia bawa ke rumah, diperas, dimasukkan ke dalam wadah. Maka semua keluarganya menunggu beres itu, disimpan di wadah berminggu-minggu, dibuka kembali, dijadikan parfum. Ketika masuk sholat Jumat, semua sahabat bertanya, wahai fulan, engkau memakai parfum apa ini? Kok tidak ada yang lebih harum dari parfum engkau? Langsung dia bilang, ini adalah bekas daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangi keringatnya Rasulullah. Apa buktinya? Ketika Sayyidina Abu Bakar tertinggal dari jamaahnya Rasulullah berjalan, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah bingung. Saya tidak pernah bingung ketika aku ditinggalkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena aku akan melihat dari jauh dan mencium dari jauh bau harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siti Aisyah sedang menjahit baju di malam hari gelap malam, jatuh jarumnya. Ketika itu Rasulullah datang dalam keadaan membuka pintunya sambil berucap, ya Rasulullah, demi Allah, aku melihat ketika engkau membukakan pintu seperti cahaya yang masuk dan sampai jarum saya ditemukan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adimi salata ala nabi Muhammada faqabulu ahad man bi ghairi taradduda a'maluna baina qabuli wardiha ila salata ala nabi Muhammada. Lazimkanlah engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Faqabulu ahad man bi ghairi taradduda, maka segala hajatmu akan gampang berkabul. A'maluna baina qabuli wardiha, amalan yang di antara gampang berkabul ila salata ala Nabi Muhammad, hanyalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ditanya oleh Syekh Ibnu Hajar dari murid-muridnya, wahai Syekh, mana yang lebih afdal, salawat atau istighfar? Syekh bilang, salawat lebih afdal dari istighfar. Kenapa ya Syekh? Ada 3 alasan. Yang pertama, jika engkau bersalawat, Allah akan menurunkan malaikat 10-10-10-nya itu untuk mencatat dan mengampuni dosa-dosa orang yang bersalawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kedua, jika engkau beristighfar yang agung itu, tetapi engkau dalam keadaan lalai, tidak penuh rasa, penuh meminta ampun kepada Allah dalam keadaan lalai, maka istighfarmu tidak akan diterima. Walakin ala salat ala Nabi Muhammad, tetapi salawat, seandainya anak-anak kecil ini baca salawat farahna dalam keadaan bercanda, maka salawatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa asrafa salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anak ikut akan baca salawat biar masuk rohnya kecintaan Rasulullah pada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kita artikan satu salat muslim itu. Salat ini dibuat oleh seluruh ahli warga Madinah yang sekarang jadi madhab Hambali. Sepuh-sepuhnya bikin salawat seperti ini. Salatullah salamullah, salawat dan salam haturkan kepada Rasulullah, ala Toha, kepada Toha, yaitu nama lain Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, utusannya Allah. Salatullah salamullah, salawat dan salam kepada Rasulullah, ala Yasin habibillah, kepada Yasin. Yasin itu nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita gemar baca Yasin? Karena Yasin bermakna di dalam tafsir yang terkenal, Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha itu adalah nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasalna, siapa bilang orang Saudi tidak pernah bertawasul? Setiap hari bertawasul kepada Rasulullah. Aku bertawasul, tawasalna bismillah, dengan menyebut nama Allah, wa bil hadi, dengan berkah daripada hadi Rasulullah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah, dan seluruh daripada mujahidnya ahli badar. Bertawasul kepada mujahid yang meninggal di perang Badar, mujahidillah fi ahlil badri ya Allah, yaitu para ahli Badar yang meninggal di dalam perang Badar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Itu madain Saudi Arabia. Saudi Arabia itu gemar solawat. Ketika saya dulu di Mekah, pedagang rotinya yang dia sebut di dalam lisannya, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ketika dalam keadaan marah orang Saudi, yang dia ucap bukan istighfar, istighfar, tapi apa? Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Lagi marah, anta hayawan, anta yani anta qarban, ايش هذا يا حبيبي، sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Aneh.
Istighfar nggak mampat di sana. Salawat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya habibi isbir habibi isbir. Anta ya lazim sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi ya ahadi ati Indonesia ta'ala Indonesia. ايش هذا انت كلام وهذه من القلوب وتصلوا على النبي محمد على الذي من التسليم. Ketika engkau bilang salat maka aku wajib bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. 2017 berarti berapa tahun yang lalu? Sekitar 5 tahun yang lalu. 6 tahun. Saya itu punya madrasah di kota Bandung, Madrasah Nurul Haromain, SK-nya udah kemenak. Tapi saya itu gemar setiap malam Jumat itu nggak pernah putus baca Maulid Simpuduron. Yang tadi, Ya Rabbi Salli ala Muhammad, mau banyak mau sedikit saya baca. Tapi ketika melihat gambar Ka'bah, saya udah spesial, karena saya pengen ke sana, tapi saya nggak pernah mikirin gimana caranya. Saya bacain daripada sholawat dari guru saya, baca aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Setiap melihat Ka'bah saya baca terus Allahumma sholli. Tapi saya nggak mikirin kapannya. Ya Rabbi sholli ala Ka'bah, sambil menetes mata, ya Allah kapan ke tempat ini, kayaknya enak nih, kayaknya lezat nih tempat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap itu lihat Allahumma sholli. Dan nggak pernah dipikirin gimana caranya. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 bulan kemudian tahun 2000 itu 2017 Bu ya. Setelah itu sampai 2019 itu saya rutin baca itu. 2017 itu awalnya, namun itu awalnya banyak perjalanannya. Tapi mulai 2019 saya rutinkan baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Januari saya mulai salawat terus sampai kalau lagi mahal jam asraqal badru alaina, tidak pernah tidak menetes air mata saya. Langsung lihat ke Ka'bah. Januari, Februari, Maret, bulan Maret itu adalah bulan ketika saya tidak nyadar bulan April itu bulan haji. Saya tuh nggak pernah lihat jadwal. Bulan Maretnya beres kuliah, saya kuliah S2 di UIN Syarifatullah Jakarta. Beres di situ, tiba-tiba ada visa pelajar yang itu digratiskan oleh para ulama-ulama yang di sini Jakarta, termasuk lewat guru saya. Saya nggak pernah daftar. Sudah, nanti di mana? Di Jakarta. Sini. Ada kabar baik. Ternyata disediain visa. Nanti ziarah ke Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Itu waktunya 1 minggu proses, dikasih paspor, dikasih visa. Orang lain nunggunya 8 bulan. Seminggu datang dan itu nggak tahu, sebulan kemudian bulan haji saya ingin ketemu Habib Rizik tapi di Bogor. Buat apa? Pengen berdiskusi. Ya Habib, saya dari mahasiswa UIN, saya pengen diskusi sama antum di Bogor. Gak bisa, ada lagi di Mekah. Oh yaudah, gak apa-apa. Di Jakarta gak bisa, ada sibuk. Bulan Maret ketika di Padang Arafah, di pinggir kloter haji saya, semuanya pada sorak-sorak. Kenapa ini, ada apa? Itu ada Habib Rizik, Semua yang di Padang Arafah nggak pada khusyuk. Kenapa? Semuanya masuk ke kloter Habib Rizik. Saya nggak tahu Habib Rizik hajian bareng dengan saya. Allahumma sholli wa sallim. Saya minta ke Buya Wahid, tangan kanannya Habib Rizik. Buya, saya pengen ngobrol sama Habib Rizik tapi face to face berdua boleh nggak? Boleh. Kamu dari itu yang Sufyan itu ya? Tahu nama saya? Nggak tahu dari siapa itu orang. Ayo berdua dipeluk sama Habib Rizik. Habib, saya mau tanya satu. Habis su'ali fi qalbin salim salamatus sudur. Dari pesan dari guru saya, jaga lisan dan jagalah hati ketika masuk ke dalam ranah orang awam. Hada lepas. Syukran ya akhi, ada minal jindan. Ini dari Habib Jindan ya. Ente murid Habib Jindan, talib Habib. Syukran. Tapi ini cara saya amar ma'ruf nahi mungkar. Biar habaib lain caranya lemah lembut, tapi saya adalah pembasmi hamanya. Sallu ala Muhammad. Baik Habib. Yang penting saya sudah sampaikan salam. Habib, saya mau bikin madrasah namanya Dar Al-Hijaz Indonesia di Jeddah. Baik, la hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saya baru nyadar, iya. Sebulan kemarin saya pengen ketemu Habib Rizik.
Allah kabulkan ketemu Habib Rizik di Mekah Al-Mukarramah. Barakati sallu ala Nabi Muhammad. Dan saya di situ baru nyadar, saya ini masuk rombongan haji yang baru datang langsung hajian. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di dalam kitab Fathul Muin saya lagi belajar bab haji. Hajian juga bulan itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berkah apapun silakan, kalau percaya nggak percaya itu mah terserah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz, gimana sholawat yang mana? Saya bingung, banyak. Salawat itu ada 3 ibu. Salawat bil arkan, salawat yang dibaca di dalam rukun. Berarti kita harus banyak sholat, karena di dalam rukunnya sholat ada sallu ala Nabi, bersalawat kepada Nabi di dalam tasyahud. Siapa yang tidak baca salawat di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, batal hadis salat, batal salatnya. Silahkan cek semua kitab. Siapa yang tidak baca salawat kepada Nabi di dalam salat, maka batal salatnya, sia-sia. Kedua, salawat bil azkar, salawat dengan rutin dizikirkan seperti zikir, seperti la ilaha illallah, tapi dizikirkan, berarti jumlahnya sedikit, perbanyak. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Paling sedikitnya sallu ala Muhammad. Ustaz, kok kenapa nggak pakai sayyidina? Itu sayyidina biar berkah, ya udah. Kalau di dalam teks yang nggak pakai sayyidina, jangan pakai sayyidina, kecuali ada ulama dari mutakhirin menganjurkan itu. Di dalam kitab Fathul Muin, di dalam kitab Fathul Muin pendapat Imam Ramli di sunnah muakkadkan ketika baca salawat dalam tasyahud memakai sayyidina sebagai bentuk adab dan penghormatan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mungkin bilang gini, salawatlah seperti salawat saya, Allahumma sholli sayyidina. Rasulullah itu tawadhu. Itu aja kita yang punya paham dan adab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau di dalam teks yang nggak ada sayyidina, jangan pakai. Contoh nggak perjanjian, sering perjanjian tuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sayyidina enggak? Oh, bahaya nih, enggak kan? Ya teksnya nggak pakai sayyidina. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak pernah dengar saya. Nggak pernah dengar selama saya perjalanan di muka bumi ini. Jadi gimana teks? Jadi sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala. Kalau mau di Habib Umar ada panjang dikit. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jangan pakai salam atau salim, jangan ditambah, jangan dikurang. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa sholli. Kalau di mobil, wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamu lagi ngapain? Itu tentu ada kucing. Ternyata mobil lain yang nabrak kucingnya, saya nggak jadi karena pakai sholawat. Waduh, saya nabrak kucing gimana Pak? Ya nggak apa-apa, kubur aja kata saya. Sholawat itu bikin tenang hati. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang kedua, yang ketiga sholawat bil ash'ar. Ini anak-anak ini saya lagi ajarin sholawat bil ash'ar, syair. Jangan kalah sama lagu-lagu dangdut yang enak dan isinya tentang ingatkan dunia. Gimana lagu-lagu yang sekarang tuh? Ada yang tahu? Sayanya rada lupa. Sukanya gitulah, enak-enak tapi ingatnya tuh mantap. Seperti tadi Belva bilang, apa yang terakhir bagus tuh, pantun terakhir tuh, tanpa kekasih apa? Cukup sekian. Terima kasih. Tanpa kekasih itu orang-orang ingat-ingat kekasih. Ya, tapi bukan kekasih yang utama, bukan Rasulullah yang diingat, kekasih mantan yang sudah dinikahin orang. Nauzubillah min dzalik. Aku tidak mau hal seperti itu. Maka aku sampaikan syair dan syiar ini untuk Rasulullah. Maka saya sebuatkan dari lain jablay, lagu jablay di Bandung, di Haji Salimul Afif, di Jandi dari Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Waduh, kata saya perasaan ingat nada ini. Oh ya, aku capek. Lai. Gitu kan? Kiai sekarang pintar mengalihkan perhatian. Jangan ingat tanda kutip. Tapi ingatnya Rasulullah. Dan masih banyak kiai di Bandung, banyak di Banten, rada-rada kreatif dia. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi. Saya pernah dengar lagunya itu, lagu dangdut itu kalau nggak salah. Ya. Salam alaika, Habibi. Oh, mantap juga nih. Akhirnya asli nadom Arab, tapi sebenarnya isinya cinta juga. Nadom Arab yang saya berubah dan ulama-ulama banyak berubah. Contoh.
Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Itu nadom Arab, mungkin sedikit yang tahu ya, itu nadom Arab isinya tentang cinta. Cinti Arab juga ada banyak falling in love ya, yang aneh-aneh. Bahkan ada lebih parah dari kita, ada goyang perut. Jangan bilang Arab itu alim-alim semua, itu ada di satu tempat yang orang Arabnya mengadakan goyang perut. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Ada haram ya habibi, saya ketawain. Ada haram. Ya, ala baswaya. Asbadan ana sawi taubah. Udah itu saya tobat dekat Mekah, kurang aja. Kelakuan orang nggak semua Pak, semuanya masya Allah orang Arab. Nih ketika saya di Makkah di Jeddah 30 menit sebelum subuh dan sampai sekarang saya belum bisa mengikuti itu. Mereka bapak-bapak Arab disebut bapak-bapak bawa anak-anak kecilnya, mobil semuanya berjajar di depan masjid. Jadi itu ada acara apa? Pertama kali datang ke masjid, ternyata mereka bawa anaknya lomba-lomba di saf pertama sholat subuh. Ketika ada yang bahasanya mendahului dia, itu sampai marah di depan masjid. Isyada ana min awal ya habibi, ana min awal, anta takhir fi hada bisawal awal. Rasulullah al-nabi sallallahu alaihi wasallam marah gara-gara sapnya direbut. Nah sebenarnya ini saya nggak temukan di Indonesia ini. Bahkan di Indonesia paling saling membelakangi, ya paling belakang. Ini apa ini sunnahnya? Ya nggak tahu ya, mungkin sunnahnya sunnah malu dan tawadu, tara mawadu, tawadu. Oh itu tawadu ya udahlah tawadu Ustaz, saya nggak mau dianggap alim, jadi di belakang terus. Iya, alhamdulillah. Oh ya udah terserah itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sampai pas sholat di sana nggak ada kunut. Ingat, jangan maksain Arab pakai kunut. Karena fi ittiba'i madhab Imam Hambali. Madhab Hambali itu tidak mensunahkan kunut di dalam subuh. Di hadis sunnah muakkadah sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah di dalam kunut itu kita mazhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab daripada kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumer di dalam syarahnya yakni Kasifatus Saja wa Nailur Raja disebutkan ada sunnah hai'at yang lazim dilakukan oleh umat Islam ketika di dalam sholat subuh. Ma'al kunuti fil fajri, bacalah kunut subuh. Ketika meninggalkannya kita harus sujud sahwi. Itu madhab Syafi'i. Kalau madhab Hambali enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Pak Ustaz, kalau saya emang diniatkan di awal nggak pakai kunut sujud sahwi, jangan sujud sahwi. Karena kamu bukan lupa, kamu sengaja. Tidak usah sujud sahwi. Kalau lupa baru sujud sahwi. Kalau kamu madhabnya Imam Syafi'i. Saya madhabnya apa? Ya masuknya masuk Quran Sunnah, ya udahlah terserah ente. Silahkan cari babulu sendiri di Quran Sunnah. Nah, semuanya bermazhab wajib karena di Quran itu mentah. Apakah ada yang bisa nyari babulu langsung di Quran? Saya kasih 1 jam cari semua babulu di Quran sekarang. Kecuali dibantu oleh ulama yang berhak, yang berwenang bikin mazhab ya adalah ulama daripada ulama mustahid yang wajib hafal 200.000 hadis. Maka yang termasuk ulama itu adalah 4 mazhab. 4 mazhab itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Silakan pilih bebas. Kalau di Indonesia masyhur jumhuriyah ala mazhab Imam Ashabun Syafi'i. Maka ketika saudara-saudara kami yang mungkin berbeda mazhab mungkin dimaklum ya, karena kebanyakan mayoritasnya mazhab Syafi'i, maka lebih dianjurkan untuk kalau seandainya mau beda itu silahkan cari yang hal yang terbijaksana saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت
al-awwala min nabiyina fi akhir fil ba'ts. Aku adalah manusia nabi yang pertama diciptakan, kata Rasulullah. Namun aku yang paling terakhir dijadikan nabi dan diutus sebagai nabi. Rasulullah sendiri yang bilang, aku adalah nabi yang pertama dilahirkan. Kenapa? Karena itu dari cahaya itu. Namun aku diutus terakhir untuk menyempurnakan para nabi, yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin, dengan gelarnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini saya anggapkan itu sarah dan rawi maulid. Jadi udah dimaulidkan dengan terjemah bahasa Indonesia. Maka ditutup dengan rawi. Setelah itu kita bersama-sama mahalul qiyam bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Satu rawi dan pendek. Fa ila qarba wa rawdi hadzal habib ala natus samawati wal arduna wa man fihinna bitafhim wa amtarul judi ilahi ala ahli al-wujudi tasid wa alsinatul malaikati bitafsir lil alamin ta'id. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wal qudratu kasabat kila hadal mastur yabruza nurun kamilan fi alami zuhur nuran fankan kulla nur wa fadal hal hukma ala man tamallah alaihi ni'mah min khasil ummah ayyuhal dhura inda wajhi al ummah tanisan li janabihi al mas'ud wa syarakatan la fi hadha siwatil mamdud sallallahu alaihi ومشاركنا له في هذا سواد الممنون فانظروا بتوفيق سيدة مريم والسيدة آسيا وموها من الحور من كسم الله لم يفشد من قسمة الغافية فأدولت الذي رتب الله ودوري هذا المولود فانفلق سهول كامل من النور عن عمود وبرز الحمد المحمود ولنا لله بالتهديم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلي وسلم أشرق الكون ابتهاجا من وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون رسول وسرورا فتتجاهل الله يا
salam alaika أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب محمد والسلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi wasahbihi. Bu, Pak, seandainya itu datang iring-iringan para pengaman presiden, sudah ada suara siap, Pak Jokowi mau datang, pasti semuanya berdiri tidak? Jangankan Pak Jokowi, tadi saya ada Ibu RT, Ibu Tiri, Ibu RW, hampir saya berdiri, ada Ibu RW, ya, Ibu RW-nya udah di sana, menyambut, menghargai orang besar. Pertanyaan saya, mana yang lebih afdal? Maaf, bukan membandingkan presiden atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu persiapan. Kalau nanti kita ada Rasulullah, bukan berarti kita mengartikan wajib Rasulullah hadir ketika itu, bukan. Nggak wajib Rasulullah hadir, tapi mungkin saja bisa hadir kepada hati-hati yang penuh rindu kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Datang di situ Rasulullah. Apa sih kalau kita lagi main catur pasti dilepas caturnya? Rasulullah datang. Apa yang pertama diucapkan kalau Rasulullah datang? Bukan baca Quran, pasti kelamaan. Bukan kelamaan. Pujian yang disampaikan. Anta samsun, anta badrun. Nangis semua ya Rasulullah hadir. Anta nurun fatanur. Ada yang gak kuat, ada yang gak harus dekat-dekat, yang penting ada. Aduh Rasulullah datang. Jangan remehkan mahalul qiyam. Dari hal ini tidak, ini saya mau sedikit sombong, tapi sebenarnya bukan sombong. Tahadus ini amah. Anak
Maulid fi asyara Oktober Wahid Alaf Tis'amiyah Khomsa wa Tis'in. Silahkan artikan. Saya lahir 10 Oktober 1995. Umur saya berarti sekarang, bukan saya mau diulang tahun, ini saya lagi ngasih kabar 26, berarti nanti berarti 27 target saya 29. Berkah Maulid Nabi. Habib Rizal bilang teruskan sampai S3. Sudah teruskan sampai S3 27 tahun dokter termuda. Amin. Kalau itu untuk jalur hijah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngasih kesesatan yang nyata kepada orang-orang awam. Siapa sok lawan saya? Mau dalil nakli, dalil akli, dalil akademik, mau dalil yang lain. Kalau dia menghancurkan umat, siap luar depan, belakang, dalam. Tapi untuk itu bukan untuk debat. Allahumma salli wa sallim asrabas salati wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadin Raufur Rahim. 2019 saya sidangnya di Arab Saudi ketika Corona 2019 2020. Sidang depan Profesor Dr. Amelia Fauzia, itu adalah dekan dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung ikut bimbel Lughatul Arabiyah di ZAAD Akademi Makkah Al Mukarramah. Lughatul Arabiyah untuk menyelesaikan program master pas mahal qiyam. As-saraqal badru ya Allah, S2 selesaikan. Saya pengen beres. Itu yang saya lakukan, Bu. Oh, pas ada maulid, makanya saya ketemu Pak Ustadz Charma, berkahnya maulid. Ini saya lagi duduk di pondok ketika hanya anak-anak santri madrasah. Ada maulidan nih, di mana ini? Ya Habibi ya Muhammad. Kalau nggak salah di situ. Akhirnya saya pakai motor dicari tuh. Oh benar, ada sekumpulan orang sedang baca maulid. Saya langsung hadir. Malu lah, nggak kenal langsung hadir. Baca rumah banyak nanya terus. Sampean dari mana? Wah, langsung jadi teman akrab, Pak. Saya akhirnya kenal dengan jamaah Hadiu dipimpin oleh Al Ustadzuna Jamal. Kenal juga dengan jamaah-jamaah lain sampai jamaah Kopri. Kenapa? Dakwah itu menyeluruh, masuk ke segala sendi. Akhirnya alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah daripada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Gak usah ditanya, Rasulullah mah cintanya cinta mati sama umatnya. Tinggal kita buka hati buat Rasulullah. Buka enggak pintu hati kita buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Libanon, itu maulid itu jadi hari resmi negara, tanggal merah, dan semuanya wajib libur, wajib merayakan maulid di Libanon. Negaranya 50% muslim, 50% non muslim. Ketika merayakan maulid Nabi di Ramadan, ada satu kisah yang dimasukkan ke dalam surat kabar di Mesir, yang kisah nyata ini tersebar ke seluruh dunia, yakni ketika para jamaah Libanon sedang merayakan maulid Nabi, ketika menyalakan petasan, salah satu petasannya salah sasaran, masuk ke pemukiman warga Nasrani di Beirut, Libanon. Berdarah itu anak kecil, kenanya kecil, anak dari pasangan Nasrani. Dia minta tanggung jawab. Tanggung jawab kamu orang-orang Islam. Kamu bikin acara ngebayain orang, bikin petasan. Saya akan tuntut kalau anak saya terjadi apa-apa. Masuk ke rumah sakit, semua panitia maulid, nanti berarti panitia maulid, nanti bapak yang tadi minta maulid ya, panitia maulid dipanggil. Akhirnya dia tanggung jawab, dibawa ke rumah sakit itu anak kecil, sambil dalam keadaan berharap kepada Allah yang dimanjakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, selamatkan anak ini ya Allah, dia tidak berdosa ya Allah. Masuk ke ruang, simpan di situ ICU UGD. Dokternya udah geleng-geleng. Wah, ini nggak bisa diselamatkan. Ini darahnya yang keluar terlalu banyak. Ibunya sampai melotot terus. Awas kalau terjadi apa-apa sama anak saya. Dipelototin sama orang-orang Islam. Panitia maulid. Itu panitia maulid akhirnya punya inisiatif bagi kita semua merendahkan diri di hadapan Allah. Kita duduk, kita baca sholawat sama-sama. Yang dibaca yang sholawat yang tadi
perjanjian. Pas itunya asraqal badru alain, nangis semua, ya Allah ya Rabb. Bahagia, selamatkan anak itu ya Rabb, dia tidak bersalah ya Rabb. Aku malu dengan Rasulullah ketika acara Maulid Nabi ini menjadikan orang lain dalam keadaan bahaya. Setelah itu dokter balik lagi, beres. Ini siapa yang masuk ke ruangan saya? Kata dokter. Siapa yang masuk ke ruangan saya? Nah, ada dok, ada yang masuk. Oh, kenapa dok? Ibunya masuk. Anaknya yang tadi berdarah-darah dalam keadaan sekarang bersih, putih, ceria, senyum. Kenapa wahai anakku? Kok jadi bersih, kok jadi semua? Mana darah-darahnya? Wahai mama, tadi ketika orang-orang itu nyanyi-nyanyi, tadi ada Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad tinggal deh, yang benar deh. Nabi Muhammad datang, ngusap wajah saya. Nabi Muhammad itu wajahnya tampan sekali wahai mama. Wajahnya begitu ceria, dia senyum kepadaku. Aku diusap oleh Nabi Muhammad dan sekarang beliau sudah pergi ke atas. Anak kecil kira-kira bohong atau ngarang? Bohong atau jujur? Anak kecil belum balik itu secara psikologi tidak pernah bohong. Apa yang dia lihat, situ langsung melihat jamaah keburu masuk. Waduh, anaknya dalam keadaan selamat. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Nangis semua, ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Hadimi salat ala Nabi Muhammad. Demi Allah, aku menyaksikan langsung bahasa salat kami diterima. Rasulullah hadir di dalam majelis ini menyelamatkan anak ini, dimasukkan ke dalam koran surat kabar Mesir, kisah nyata yang tidak mungkin bohong. Rasulullah bisa hadir di sini. Hadis sunnah wal. Kalau saya yakin Rasulullah bisa hadir di tempat ini karena Rasulullah itu bukan mayat. Bukan mayat kayak bangkai tikus yang sudah mati nggak ada apa-apanya. Tapi lihat, Allah pernah berfirman, sesungguhnya mereka yang mati syahid itu mereka tidak mati tapi mereka hidup di sisiku. Orang mati syahid aja hidup di sisi Allah, apalagi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu gampang masukin hati. Anta samsul, ajarin anak-anak kecil. Gak saya fokus kalau mungkin ini saksi para jamaah di Andra. Saya malam Jumat itu kalau nggak ada ujur pasti baca itu. Anak-anak yang saya bawa bukan yang tua. Yang tua takut keganggu waktu, ya waktunya pun capek beres kerja. Biar mereka berisik di musola, biar mereka merasakan ramai di musola, biar mereka senang dengan musola, jangan dimarahi. Ada akang, ribut ya sama tua. Karena itu mah tertib saya, nggak ada yang bisa ngalahin. Mau presiden yang datang saya maulidan dulu, terserah Pak Presiden, maaf saya mau maulid dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya itu mah saya ya. Ibu mah jangan gitu, enggak sopan. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terakhir kita tutup dengan doa. Sebelum doa itu kita akan ceritakan kisah nyata juga di dalam kitab Syaraful Anam Abdul Wahid bin Ismail. Di dalam ceritanya adalah seorang muslim yang bertetangga dengan seorang Yahudi. Seorang muslim ini setiap hari malam Jumat itu mengadakan maulid Nabi. Kebetulan ini contoh rumah orang muslim, ini orang Yahudinya bertetangga. Akhirnya terdengar dong kalau setiap ada acara maulidan terus. Salah satu daripada ini orang Yahudinya itu suami istri. Istri nanya kepada suaminya, wahai suami, itu tetangga kita itu setiap malam Jumat itu kenapa sih undang-undang orang pakai baju-baju putih, wangi-wangi, nyanyi-nyanyi? Istri Yahudi bertanya, suaminya menjawab, istriku, kamu kuper, kurang pergaulan. Itu tetangga kita itu lagi baca maulid Nabi. Siapa? Nabi Musa. Bahwa minal Musa fi akhirin Nabi. Bukan Nabi Musa yang kita akui sebagai Nabi terakhir lah. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir buat orang Islam. Oh Muhammad. Gini aja ibu-ibu teman. Oh Muhammad.
cuma nyebut oh Muhammad. Allah takdirkan perempuan Yahudi ini bermimpi di malam harinya, melihat di dalam mimpinya rumahnya orang Islam itu bercahaya, sementara yang kanan kirinya gelap. Kok rumah tetangga saya itu cahaya ya, terang benderang, yang pinggir kanan kirinya gelap. Akhirnya kalau di dalam mimpi itu zona bebas, datang pergi bebas. Dia mendatangi jamaah daripada yang hadir di maulid di dalam mimpinya itu. Wahai jamaah, kamu sedang apa di dalam rumah tetangga saya? Langsung jamaah itu menjawab dengan tegas dalam keadaan pakai baju putih dengan keadaan senang. Kami di sini fahuwa minal hadal makan, farahna fi hadal makan bi barakati hadal bait. Saya di rumah ini memberikan berkah di rumah ini karena apa? Karena saya ingin dapat berkah dari curahan baca maulidnya orang di sini, penunggunya di sini. Akhirnya kami datang ke sini. Lantas itu siapa yang paling tengah, yang paling tampan itu? Ada perempuannya. Huwa Nabiyuna Muhammad. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga hadir. Nabi Muhammad, perempuan ini lagi mikir Muhammad. Muhammad Nabi orang Islam, ya, yang Nabi terakhir. Ya. Bolehkah saya bertanya kepada Rasulullah, Nabi Muhammad kamu itu? Oh boleh, silakan. Nabi kami itu punya akhlak yang baik. Mau siapapun hanya pasti boleh. Langsung ketika labbaik ya sadiq Rasulullah tuh saya pernah ceritakan berapa kali. Kalau kita dipanggil, asal paling yang apa? Paling kepalanya yang. Tapi kalau Rasulullah siapapun yang manggil, meskipun anak kecil, ya Muhammad, dia balikkan semua badannya dan melihat siapa yang memanggil itu. Begitu beradabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi labbaika ya sadiq, siapa yang memanggil saya itu? Akhirnya langsung dia bilang Assalamualaikum. Langsung dia bilang protes perempuannya. Ma ajabta an Allah walau adla ghairi dini. Wahai engkau Rasulullah Muhammad, kenapa kamu jawab salam saya sedangkan aku belum beriman kepada agama kamu? Orang Yahudi keras amat ya. Langsung Rasulullah jawab, ma'ajabta nidaati an Allah qad hadat. Aku tidak jawab salam wahai perempuan Yahudi sebelum aku diberitahukan oleh Allah bahwasanya engkau sebentar lagi akan dapat hidayah. Nah itu langsung terbangun dalam keadaan keringetan ibu-ibu ini ya. Aduh Muhammad, di hatinya sudah nancap iman terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi. Yang bingung dia nyeritain ke suaminya. Besok cerita ke suaminya. Pas mau cerita, dia aneh lihat suaminya di rumah sendiri sibuk beres-beres rumah, nyiapin makanan. Akhirnya dia jawab, kenapa wahai suamiku? Kamu sedang menyiapkan apa? Kamu jarang banget beres-beres rumah. Ada suaminya jawab, wahai istriku, sesungguhnya tadi malam mimpimu belum selesai. Setelah masuk ke dalam mimpimu itu masuk ke dalam mimpiku. Maka aku lihat di situ ada Muhammad SAW. Maka aku di sini ingin merayakan maulid di rumah saya, biar berkah rumah saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang paling bingung dan yang paling bingung adalah tetangganya yang muslim yang diundang. Ini yang Yahudi itu ngundang apa sih? Saya diundang katanya sana ada acara. Wahai tetanggaku, ada apa engkau mengundang saya bersama keluarga saya? Kita sedang merayakan maulid. Maulid apa? Orang Yahudi maulid apa nih bingung? Maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Entah minal Yahudi, minal Bani Israel. Aku tahu saya kamu itu Yahudi. Ya, semenjak tadi malam saya bukanlah seorang Yahudi. Saya minal muslimin, sama seperti kalian, karena saya sudah bersyahadat dalam hati saya meyakini bahwa Rasulullah Muhammad adalah nabi terakhir menurut kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan aku lihat di dalam mimpi kami berdua, rumah kamu bercahaya, didatangin oleh Rasulullah. Pingsan, orang muslimnya pingsan, lihat rumahnya didatangi Nabi Muhammad. Orang Yahudi pun dapat berkah dengan perayaan maulid Nabi. Bagaimana gerangan orang muslim? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت تياديرة العالمين يا أحيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل الهول المنن أهوال مقتحم اسمع يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي سلطان كريم الكسان يا دائم النعم يا كاسر الخير واسع العطاء يا باسط الرزق يا خافي اللطف صل يا ربي على سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عادل ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرات ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى ضيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبينك يبين الله يد الله فوق أيديهم فهم لك سافين وصنع فين وفاء بأحد عليه وفسدي أجرا عليما اللهم إني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله طوله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في الدنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة ما توفيق الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ بسم الله
connected.